The art of programming is the art of organizing complexity. Selamat datang di Kacamata Dosen. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan algoritma pemrograman 2 dengan menggunakan aplikasi processing. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai atau kalian sudah mengenal dengan aplikasi processing. Nah, sebelum kita memulai untuk coding, kita perlu melihat atau mengenal terlebih dahulu beberapa konsep dalam citra digital yang kita buat dengan processing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep pixel, kemudian konsep shape ataupun objek yang ada pada processing. Nah, kita mulai dahulu dengan konsep pixel. Nah, pixel merupakan representasi dari satu titik terkecil dalam citra digital atau gambar grafis yang dihitung dengan satuan per inch atau satuan metrik. Nah, titik terkecil inilah yang kemudian dikatakan atau yang lebih dikenal dengan pixel. Nah, bagaimana cara kita mengetahui suatu pixel? Caranya adalah dengan memperbesar gambar ataupun citra digital tersebut pada suatu titik tertentu. Nah, setelah kita perbesar hingga maksimal, suatu gambar itu akan terlihat kotak atau dot ya, atau titik ya, dengan beragam warna. Nah, kotak atau dot inilah yang dikatakan satu pixel. Nah, kotak atau dot ini akan membentuk suatu grafis yang sesuai dengan gambar tersebut. Ini adalah ilustrasinya. Kalau kita lihat, misalkan ini adalah satu desktop komputer kita. Kalau kita zoom hingga maksimal, itu akan terlihat titik ini ya, seperti yang terlihat. Nah, dia akan membentuk pola atau bentuk sesuai dengan gambar yang sesuai. Memang kalau kita tidak perbesar itu kita tidak akan melihat karena untuk teknologi zaman sekarang kerapatan pixel itu sudah semakin bagus. Selanjutnya, fungsi pixel adalah diantaranya menentukan kekuatan warna atau saturation. Jadi dalam satu pixel itu dia dapat mengeluarkan warna atau saturationnya. Kemudian dalam satu pixel juga membawa informasi yang menentukan warna atau hue ya dalam citra digital. Nah, kemudian dalam satu pixel juga menentukan tingkat brightness dari warna ya, atau tingkat kecerahan suatu warna dalam satu gambar. Selain pixel ya, dalam satu citra digital kita mengenal juga dengan istilah resolusi ya. Resolusi adalah jumlah picture element atau pixel yang disusun dalam satu kesatuan sebuah gambar digital. Resolusi juga dapat diartikan sebagai suatu kerapatan pixel pada sebuah gambar dan tersusun dari pixel dan jumlah pixel akan menentukan kualitas gambar. Ini adalah contohnya ya. Dalam satu satuan resolusi kita banyak mengenal istilah dan beragam format ya. Diantaranya di sini ada yang paling sering kita dengar sekarang, misalkan ada HD atau High Definition, di mana istilahnya itu adalah 720p atau 720 pixel, di mana sebenarnya satuannya adalah 1280 kali 720. Nah, ini adalah resolusi. Kemudian di atas itu ada Full HD ya, atau 1080p dengan 1920 kali 1080. Nah, ini banyak yang kita gunakan sekarang ini. Nah, bagaimana di atasnya? Kalau yang banyak kita temukan juga di pasaran adalah resolusi 4K ya, atau Ultra High Definition, di mana resolusinya adalah 3840 kali 2160, atau kita bisa menghitung berapa jumlah pixelnya dengan cara mengkali ini aja ya, atau totalnya adalah 8.294.400 pixel ya dalam satu frame. Nah, jadi bisa kalian bayangkan semakin banyak dia jumlah pixelnya, maka gambar yang akan terlihat itu akan semakin halus.
ya. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa konsep pixel itu adalah menggambarkan titik-titik-titik sehingga dia membutuhkan satu warna gitu, sehingga kalau dia jumlah titiknya makin banyak itu akan terlihat akan sangat halus. Bagaimana cara kita menggambar di komputer? Caranya, menggambar pada layar komputer sebenarnya sama halnya dengan menggambar pada suatu bidang kertas, ya. Kita harus memulai suatu objek dari suatu sudut atau suatu titik tertentu, ya. Bayangin aja kalau misalkan kalian juga bisa, misalkan kalian gambar sesuatu baik di kertas ataupun di monitor, pasti akan mulai dari satu titik tertentu atau pada satu sudut tertentu misalkan. Nah, ketika kalian SMA, kita mengenal satu koordinat sistem, ya, atau sistem koordinat, di mana di sini dalam satu gambar ini kalian bisa lihat yang di sebelah kiri, di mana ada x-aksis sama y-aksis. Nah, kita mengenal bahwa semakin ke atas garis yang vertikal ini merupakan y-aksis, ya. Sementara garis yang horizontal kemudian adalah x-aksis, kemudian perpotongannya adalah titik di mana 0,0, ya, atau x-nya 0, y-nya 0. Ini adalah koordinat kartesian, ya, yang biasa kita kenal pada saat SMA. Nah, bagaimana pada komputer, ya? Dalam komputer kita tadi sudah mengenal ada istilah pixel, kemudian ada resolusi. Nah, di komputer posisi X dan Y itu dimulai dari titik paling kiri atas, ya, dimana kiri atas ini adalah 0,0 atau X-nya 0, Y-nya 0. Sementara aksisnya masih sama, ya. Secara horizontal itu merupakan X-aksis, kemudian secara vertikal itu merupakan Y-aksis. Jadi ini juga menggambarkan konsep dari resolusi. Contohnya kayak tadi misalkan 1280 dikali 720, artinya 1280 adalah merupakan width-nya atau panjang. Kemudian 720 merupakan height, ya, atau tingginya atau y-aksis. Dalam menggambar satu bentuk di komputer, kita mengenal ada beberapa bentuk basic dari suatu objek, ya, bentuk sederhana atau bentuk tradisional. Contohnya pertama adalah poin atau titik, ya. Apapun yang akan kita gambar, apapun gambar kita pasti dimulai dari titik. Kemudian selanjutnya adalah garis, di mana garis ini juga dimulai dari titik dan berakhir dengan titik, ya, artinya ada dua titik yang menghubungkan sehingga membentuk satu garis. Kemudian ada rectangle atau persegi panjang atau ellipse, ya. Ini sebagai contoh atau ilustrasi dahulu. Nah, bagaimana cara kita menggambar di dalam citra digital, ya? Kita ambil contoh ilustrasi seperti ini, di mana di sini saya membuat satu bentuk grafik dengan ukuran 10 kali 10 pixel. Angka 0, titik 0,0 itu juga tetap dihitung, artinya mulai dari 1 adalah dimulai dari 0, ya. Jadi ini ada pixel 1, 2, 3 sampai 10, ya, 10 pixel. Bagaimana cara kita menggambarkan suatu titik, ya? Syaratnya adalah kita membutuhkan koordinat X dan Y. Nah, kita membuat, misalkan kita meletakkan titiknya di posisi ini, ya, dimana di sini dibaca bahwa posisi X ada di 4, kemudian Y ada di angka 5, artinya poin 4,5 titik koma. Nah, ini cara kita menggambar nantinya di processing, ya. Ini juga saya mengambilkan contoh bagaimana sintaks titik pada processing. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggambarkan suatu garis, ya, dengan analogi yang sama, ya, dengan 10 kali 10 pixel. Kita lihat dahulu bahwa garis itu dibentuk oleh dua buah titik, ya. Artinya kita butuh dua titik, poin A dan poin B, di mana poin A tetap dengan koordinat X dan Y. Nah, kita ingin menggambar misalkan dari garis ini sepanjang ini dengan perintahnya seperti apa? Seperti contoh di samping sini, di mana poin A, X, Y
dan poin B XY. Nah, dengan perintah yang ada pada processing atau sintaks yang ada processing, kita dapat menggunakan sintaks line, ya. Line dalam kurung, ingat, dua angka pertama merupakan poin A atau X dan Y untuk titik A, dan dua angka terakhir adalah poin B atau posisi X dan Y untuk titik yang B. Nah, di sini kita lihat X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Artinya garis ini dimulai dari koordinat ini. Kemudian titik yang kedua adalah X-nya 8, Y-nya 3, sehingga akan langsung ditarik satu garis dari titik poin A ke poin B. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggambar suatu persegi panjang? Mungkin ini sedikit lebih rumit dibandingkan kita menggambar satu garis, ya. Nah, untuk menggambar persegi panjang kita punya dua cara. Yang pertama, dengan cara menentukan suatu titiknya itu dimulai dari sudut paling kiri, ya, titik awalnya. Ya, kita tahu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kita memulai gambar itu dimulai dari suatu titik tertentu, baik di sudut tertentu maupun di manapun. Nah, cara yang pertama kita letakkan pada top left, ya, atau sudut kiri atas. Nah, dengan perintah rect, ya, atau ini adalah singkatan dari rectangular, ya, rectangle, di mana bentuk umumnya, ya, posisi yang pertama adalah X dan Y atau top left X dan top left Y, ya. Nah, kita lihat titik ini top leftnya adalah X-nya 2, Y-nya sama dengan 3, ya. Lalu width-nya berapa dan height-nya berapa, ya. Kita lihat di sini ya, kita buat 5 dan height-nya ada 4. Kita hitung dari sini posisinya 2, posisi di titik 2 X ini, ya, artinya width itu kan pasti dia ke samping, ya, atau horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 4, 5. Kemudian ke bawahnya adalah height, ya, height-nya 1, 2, 3, 4, sehingga dia akan membentuk satu kotak seperti ini, ya. Ingat, jadi di rectangle itu posisi cara yang pertama adalah top left X dan top left Y, kemudian width sama height-nya. Kemudian ada juga menggunakan cara yang kedua, ya, di mana kita menggunakan mode center, ya. Mode center ini merupakan satu titik penentunya atau titik di mana kita memulainya, ya. Di mana di sini kita mulai dengan center atau berada di tengah, ya. Nah, bagaimana cara sintaksnya? Kita hampir sama seperti kalau yang tadi kita hanya rectangle kemudian langsung posisi koordinatnya. Kalau kita pakai mode center, kita buat dulu seperti ini, ya. Baris pertamanya adalah rect mode, ya, dimana kita mulai center, ya. Berarti itu meminta program atau menyuruh program untuk titik itu dimulai dari tengah. Nah, baru kita masukkan nilainya, posisi X dan Y-nya. Nah, dimana kalau di sini kita mulai dengan posisi 3, X-nya 3 dan Y-nya 3, artinya dia berada di titik paling tengah. Nah, ini titik tengahnya. Nanti secara otomatis komputer akan memasukkan lagi nilai sudah kita buat sebelumnya. Misalkan width-nya 5, height-nya 5. Nah, karena dia di tengah, komputer akan menghitung, memposisikan bahwa si rectangle ini dengan mode center ini berada di tengah. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dia titik tengah itu merupakan satu awalannya dan itu merupakan center, ya. Nah, perlu diingat juga dalam membuat sintaks yang ada di processing itu merupakan case sensitive. Artinya jangan sampai salah, ya. Kalau misalkan contohnya di sini, ya, contohnya rect mode, ya, kemudian dalam kurung center. Nah, karena di processing case sensitive, center di sini misalkan dia huruf besar, ya, artinya dia memang harus ditulis huruf besar, tidak bisa ditulis dengan huruf kecil. Kemudian bagaimana cara kita menggambar lingkaran? Ya, sebenarnya prinsipnya hampir sama, ya, tapi secara default menggambar lingkaran itu dimulai dengan mode center, sama seperti mode
kedua pada saat kita menggambar persegi panjang. Nah, ini adalah mode center ya. Eclipse mode, kemudian center, kemudian titik 33, posisinya 5. Nah, kita lihat ya, 5,5 artinya width-nya 5 ya. Kenapa ini tidak terbentuk secara lingkaran sempurna ya? Kita kembali lagi ke dalam konsep pixel yang sebelumnya ya, bahwa di dalam citra digital di komputer itu mengenal titik terkecil itu adalah pixel ya, artinya kita tidak mengenal garis yang membentuk satu lingkaran ini. Nah, posisi ini pun ketika kita zoom out, ini mata kita akan seolah-olah membentuk satu lingkaran. Kalian juga bisa tes di rumah, kalian gambar lingkaran yang garis tersebut. Kalau di zoom istilahnya di zoom mentok, itu kalian akan melihat bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gambar eclipse dimana dengan mode center, artinya titik tengah sini, dihitung width-nya paling jauh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan cara corner? Corner juga sama ya, 3.3, kemudian ditariklah sampai ke width dan height-nya. Tapi secara default untuk menggambar lingkaran itu bisa menggunakan center. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa sebuah gambar lingkaran itu mungkin tidak terlihat sangat melingkar atau sangat lingkaran ya, karena tadi processing memiliki metode untuk memilih pixel mana yang harus digunakan untuk membentuk satu lingkaran. Nggak cuma di processing sih sebenarnya, dalam citra digital boleh kalian buktikan juga. Kalian silakan buka di laptopnya, kalian gambar lingkaran pasti akan bentuknya seperti itu. Nah, kalau tadi kita menggunakan 10-10, istilahnya ini adalah mode yang diperbesar ya. Tapi kalau misalkan kita zoom out, kita mode diperkecil, ini seolah akan membentuk satu lingkaran yang sempurna. Kemudian bagaimana dengan bentuk lainnya? Kalau tadi kita malah ada bentuk titik, kemudian rectangle, kemudian circle, dan kemudian line atau garis. Ya, sebenarnya dalam processing itu tidak hanya mengenal bentuk-bentuk yang tadi saja, tetapi juga mendukung berbagai macam bentuk shape juga. Contohnya, ya, bentuk triangle, kemudian arc, kemudian quad, kemudian curve. Ya, ini bisa dikatakan sebagai satu latihan buat kalian. Ya, silahkan kalian coba di rumah. Bagaimana bentuk triangle, kemudian arc, kemudian quad, kemudian curve. Silahkan coba di processing Anda masing-masing. Ya. Nah, ini juga sebagai menambah pemahaman kita mengenai konsep dari bagaimana kita menggambar di digital atau citra digital. Kalian bisa lihat di sini masih sama dengan konsep 10 kali 10 pixel. Kemudian di sini kalian lihat using the blank graph below, draw the primitive shape specified by the code. Ya, jadi kalian lihat ini adalah blank graph-nya. Kemudian kalian coba gambar suatu objek atau bentuk berdasarkan dari perintah atau coding yang ada di sebelah kirinya. Ya, silakan dicoba secara mandiri. Kalau kalian sudah dapat bagaimana gambarnya, silakan kalian coba deskripsikan di komentar. Dan selain itu, kalian juga bisa mencoba secara mandiri dengan menggunakan reverse engineering, di mana di sini saya berikan suatu output ya, atau suatu bentuk ya. Kita lihat di gambar ini ada gambar titik, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran, kemudian ada garis ke samping, ada garis ke atas. Silahkan kalian coba gambarkan atau buat codingnya ya berdasarkan gambar ini, berdasarkan keluaran ini ya. Kalau yang sebelumnya kalian diminta untuk menggambar, yang ini diminta untuk membuat codingnya. Oke, silakan dicoba secara mandiri. Kalian bisa bagikan di komentar bagaimana hasilnya, bagaimana experience kalian setelah mencoba sendiri. Oke, sampai di sini. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian dapat cantumkan di komentar, atau
kalian juga bisa menjawab atau mencoba latihan tadi dan kalian masukkan ke dalam komentar. Terima kasih untuk sesi kali ini. Kita sudah mengenal konsep pixel dan shape atau objek ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian dapat memahaminya. Oke. Terima kasih semua. Bye bye.